Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan berbagi tips bagaimana membuat SKP dan juga nanti penilaian SKP PNS melalui aplikasi laporan capaian kinerja harian PNS atau LCKH PNS. Sebelumnya silakan bagi yang belum punya aplikasinya bisa download melalui link yang ada di deskripsi video ini, lalu ekstrak filenya di drive D, lalu cari folder LCKH dan buka file app kinerja PNS V4.6. Untuk memulai, pertama kita buka menu data pegawai. Ini harus disesuaikan nama pegawainya. Misalnya ini kita buat misalnya ini namanya Dr. Andes Dalyono Warsito, NIP-nya, kemudian ini penghulu pembina 4A, jabatannya penghulu madya, nama atasan, langsungnya atau pejabat penilaiannya misalnya ya. Kemudian silakan ini datanya disesuaikan. Kemudian untuk periode SKP-nya misalnya mulai tahun 1 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2020 juga. Ya, jumlahnya 12 bulan. Kemudian tanggal SKP ini tanggal SKP tanggal 2 Januari. Kemudian tanggal penilaiannya itu di tanggal 4 Januari 2021. Kemudian penilaian diterima oleh pegawai ini bisa di tanggal 5, kemudian ini ditandatangani atasan penilai di tanggal 7. Nah, lalu kita simpan. Kemudian ini ada tab data pegawai bila mutasi. Nah, ini diisi jika nanti di pertengahan tahun mengalami perpindahan tugas sehingga harus buat SKP baru. Nah, nanti ada 2 SKP dalam satu periode, nanti di akhir akan ada gabungan SKP. Ini di keterangan atas sudah sesuai dengan pegawai yang tadi kita rubah. Kemudian kita masuk ke data kegiatan. Ini data kegiatan ini bisa kita masukkan manual. Kalau untuk data penghulu itu kita bisa mengambil dari data yang sudah ada dalam aplikasi. Jadi misalnya ini kita kosongkan dulu. Jadi kita masuk di menu hapus restore data, kita hapus data kegiatan dulu. Kita coba lihat data kegiatannya sudah kosong. Kita mau memasukkan data kegiatan penghulu pertama, misalnya ini kita klik yang penghulu pertama,
Kalau ini kita sekarang yang penghulu, yang kegiatan penghulu madya, kita klik yang penghulu madya ya, ada 114 kegiatan, kita tutup, kita lihat. Nah, ini data kegiatan penghulu madya. Jika ingin ada kegiatannya ditambahkan, bisa ditambahkan di bawahnya, misalnya 1, 2, 2, uraiannya silahkan di sini uraiannya apa, uraian, kemudian kode kegiatan ini bebas, tapi urut saja, ini untuk gunanya nanti untuk mengurutkan data, misalnya 25. Nah, ini satuannya apa, misalnya kegiatan. Nah, ini laporan kegiatan. Ini bisa tugas tambahan, bisa tugas tambahan ya. Untuk jabatan selain penghulu ini bisa dihapus semua lalu dimasukkan satu-satu manual, bisa. Jadi aplikasi ini nanti tidak hanya untuk jabatan penghulu saja, untuk staf, untuk penyuluh, untuk guru, dan jabatan lain bisa digunakan. Tapi nanti daftar kegiatan ini diinput manual dari mulai nomor, uraian, kode, hingga semuanya dimasukkan secara manual. Setelah itu ditutup. Kemudian untuk membuat SKP, kita masuk di menu SKP. Nah, ini kita sesuaikan dulu nama pegawainya ya. Kemudian ini kita kosongkan dulu, jika mungkin masih ada datanya di aplikasi, ada data SKP yang lama, kita kosongkan. Kemudian kita kopikan, klik copy kegiatan ke SKP, ini akan memasukkan data kegiatan tadi yang sudah kita buat ke dalam SKP ya. Oke. Nah, untuk membuat SKP kita klik di menu form SKP. Ini data kegiatan semua yang ada di data kegiatan masuk di sini. Nah, yang akan kita buat SKP, kita beri tanda centang. Kita beri tanda centang mana saja yang akan kita masukkan ya. Lalu kita masukkan kuantitas, jumlah target yang akan kita capai dalam periode ini. Misalnya rencana tahunan kepengluan tentu 1, rencana kerja operasional misalnya 25, kemudian menyiapkan bukti pernikahan rujuk 5, misalnya 125, menikah di balai nikah misalnya 50, ini 100, kemudian melakukan penetapan penolakan 125, 100, kemudian tauliah ini misalnya 115, kemudian menyusun monografi kasus 5 gitu. Nah, kita ambil contoh ini saja. Kemudian kita tutup. Nah, ini kita cetak, hasilnya seperti ini ya. Ini sudah ada nama pegawainya, kemudian ini nama atasannya ya, ada tugas jabatan, tugas jenjang limpah. Nah, ini nama jabatan nilai, kemudian nama pegawainya ya. Ini tinggal cetak. Kemudian untuk penilaian seperti apa ya, kita klik di menu pengukuran SKP ya. Ini kegiatan yang tercentang, kita masukkan realisasinya. Jadi ini masih manual memasukkan realisasinya, belum otomatis dari kegiatan harian. Jadi misalnya realisasi 1, ini menyusun rencana operasional 25, kemudian menyiapkan bukti daftar nikah dan rujuk ini 120 misalnya. Kemudian ini yang nikah di balai nikah ternyata ada 75, kemudian ini juga sama 115, kemudian monografi kasus 5.
revisi target ini jika tadi misalnya di pertengahan tahun dimutasi ke tempat lain, maka ada membuat 2 SKP. Nah, SKP yang lama ini direvisi targetnya dari misalnya 100 target 125 jadi hanya 120 sesuai realisasi misalnya. Kemudian target waktu dari 12 direvisi menjadi berapa bulan yang sudah terlaksana. Misalnya ini kita revisi salah satu, kita jadikan revisi misalnya. Kemudian ini jadi karena misalnya pindahnya di bulan Agustus sehingga dia jadi 7 bulan. Nah, ini langsung akan ketemu nilainya. Nah, kalau revisi ini harus dibuat 7 juga ya, bulannya. Ini untuk mencetak kita tutup, kita masuk di menu cetak pengukuran. Nah, ini hasilnya seperti ini. Nah, ini yang nomor 4, ini yang direvisi. Jadi tadi ada revisi angka kreditnya 125 jadi 120. Nah, ini kemudian ini dari 12 bulan menjadi 7 bulan ini nilainya. Nah, ini total nilainya 88,10, nilainya baik. Nah, ini di penilaian. Nah, jika revisi maka di data pegawai tadi untuk tanggal penilaiannya dikembalikan sesuai dengan penilaian SKP ketika dia mutasi. Kemudian jika SKP sudah dinilai maka perilakunya juga perlu dinilai. Nah, kalau tadi SKP-nya sudah, di kolom ini ada keterangan pindahkan ke nilai SKP. Jadi nilai SKP ini sebentar ini enggak jalan fungsinya. Nah, nilai 88 ini ini nilai SKP kita pindahkan ke bawah di 88,10. Nah, kemudian nilainya misalnya ini integritasnya 90 ya, lalu kita simpan. Ini bisa kita cetak. Ini covernya ini normal, jadi cetak SKP dalam kondisi tidak ada perpindahan, tidak ada mutasi tugas di tengah perjalanan. Kemudian data SKP ya, ini data yang dinilai pejabat penilai sama atasan pejabat penilai. Kemudian penilaian prestasi kerjanya, nah ini sudah segini. Kemudian PPKP halaman keduanya, nah ini dibuat tanggal, kemudian diterima tanggal, kemudian ini diterima tanggal oleh atasan pejabat penilai. Kemudian cetak penilaian perilaku. Nah, di sebelah kanan ini digunakan jika ada revisi SKP atau mutasi. Nah, ini misalnya di bulan Agustus mutasi, maka data pegawai di data utama di data pegawai ini di tab yang kedua data pegawai bila mutasi ini diisi dengan data mutasi barunya. Misalnya ternyata ganti jabatan, pindah jabatan, maka jabatan barunya apa, atau unit kerja barunya di mana, bagian apa, dan atasan penilainya jika berganti diisi, termasuk atasan pejabat penilainya. Kemudian di tanggal SKP ini juga diisi tanggal penilaian, periode penilaian, lama penilaian.
Nah kemudian nanti kembali di menu SKP, ini dikosongkan dulu, lalu copy kegiatan ke SKP yang kedua. Jadi akan ada 2 SKP nanti, SKP pertama dan SKP kedua. Sama untuk formnya nanti sama kita mencentangi yang akan kita masukkan dalam SKP kita. Nah, ini misalnya jumlahnya dari kalau R ini nggak usah ini. Jadi misalnya di sini 50, 45, 50, ini 12, 35. Nah, kemudian bulannya tentu sisanya, jadi mulai Agustus sampai dengan Desember, jadi ada 5 bulan ya, 5, jadikan 5 ya, terus kita tutup. Untuk cetak, ini cetak SKP nya jadi seperti ini. Nah, ini karena kosong karena data mutasinya tadi di tab jika mutasi belum diisi, enggak diisi nanti di sini akan muncul. Saya contohkan di sini jabatan baru penghulu, jabatannya misalnya di sini jadi KUA Pajangan. Atasan pesawat misalnya ya, misalnya gitu aja. Selanjutnya kita cetak SKP-nya. Nah, muncul ini unit kerjanya sudah di KUA Pajangan, kemudian nama pejabat penilainya Dr. Suryadi. Ya, kemudian untuk pengukurannya, penilaiannya, ini jumlah realisasi 45, di 45 juga, 52, 10, 35. Kemudian ini kuantitas waktu ini belum ada, ini kita kopikan bisa dari sini, Ctrl C, lalu ini Ctrl V. Waktunya ini 5, biaya loh. Ini kualitas ini mutunya, jadi berapa persen, misalnya 80% atau 85, tapi kita cukup isi misalnya 85, 84, 85, 85. Nah, ini keluar nilainya, kemudian kita tutup. Kita coba cetak ukuran. Ini nilainya 85,36. Ini jangka waktu penilaian karena di tab pegawai ketika mutasi tidak diisi. Jika diisi akan muncul di sini jangka waktu penilaian. Kemudian perilaku ini misalnya integritas kita buat 90. Kita masuk lagi. Nah, ini nilai 85,
yang ada di atas kita pindah ke bawah 85,35. Ini kita cetak, ini covernya sama masih, kemudian data SKP juga, ini data yang kedua, jadi atasan atau pejabat penilai untuk periode yang kedua. Kemudian ini PKP-nya ini udah gabungan, jadi yang di KUA pertama itu ditambah SKP yang ada di KUA kedua dibagi dua. Nah, ini juga perilakunya begitu sama, kemudian PKP-nya gabungan masih sama juga. Ya, kemudian cetak perilaku yang kedua, periode belum muncul karena memang di data pegawai untuk periode yang kedua tanggal SKP 1 Agustus, kemudian periodenya 1 Agustus sampai 31 Desember. Ya, ini coba kita cetak. Nah, ini sudah muncul periode yang kedua. Demikian cara pembuatan SKP melalui aplikasi kinerja PNS atau laporan capaian kinerja PNS. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Jangan lupa untuk subscribe channel saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk mengunjungi channel saya, Samanto, dengan foto ini, dan subscribe, lalu aktifkan tanda lonceng. Terima kasih.